Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi perihal tentang PPDB Madrasah untuk jalur afirmasi, di mana jalur afirmasi juga digunakan untuk di PPDB atau SPB sekolah umum ya. Nah, di madrasah juga sama menggunakan afirmasi. Nah, apakah afirmasi di madrasah ini sama syaratnya? Oh, belum tentu. Nah, kita akan bahas nih syaratnya apa aja, seleksinya menggunakan apa, kuotanya berapa. Kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas untuk jalur afirmasinya. Kita akan membahas lagi PPDB Madrasah ya. Kali ini jalur yang lumayan populer juga nih di kalangan para warga sekolah, yaitu jalur afirmasi dan juga jalur tahfiz ya. Kalau di umum ini tahfiz dimasukkan ke dalam non akademik ya, nilainya terpisah, tidak ada jalurnya, ini masuk di jalur prestasi aja. Nah, sementara kalau di madrasah dia punya jalur tersendiri ya. Kemudian afirmasi ini sama seperti yang di umum ya, mulai dari DTKS, KJP dan lain-lainnya ya, hampir sama lah. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan kupas atau kita bahas di pertemuan kali ini atau di video kali ini ya, untuk di MIN dan untuk di MTS serta untuk di MAN. Kira-kira afirmasinya apa, kemudian untuk tahfiz itu bagaimana? Yuk langsung next. Yang pertama kita akan bahas di jalur afirmasi MTS dan MA negeri. Kok MI-nya nggak ada Mas Kak? Iya, karena afirmasi ini khusus untuk MTS dan MA negeri aja. Ini kuotanya 8% ya. Jadi lumayan lah, hanya 8 orang kalau misalkan dia buka kuotanya 100 ya. Di sini ada keterangan jalur afirmasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, kuotanya 8%. Jalur PPDB Madrasah yang memberikan kesempatan bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh pemerintah. Jadi jalur afirmasi itu tujuannya untuk membantu para warga sekolah ya yang berasal dari keluarga tidak mampu agar bisa mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh pemerintah ya. Jadi ya dimanfaatin tuh ya, udah dikasih jalurnya, tinggal belajar aja ya, ya udah ya. Kemudian ketentuan yang pertama nih ya, jalur afirmasi DTKS dibuktikan dengan melampirkan printout DTKS ya. Itu bisa dicek di sini alamatnya, cek Bansos Kemensos ya. Dicari aja nanti di printout. Kemudian bagi calon peserta didik baru pemegang kartu Jakarta Pintar atau KJP dari Siladu itu di print ya. Ini udah masih kebahas juga ya yang Siladu dan segala macamnya ya, dicek ya. Itu dari Siladu. Kemudian PIP juga demikian, dicek di PIP Madrasah Kemenak ini ya. Nih tuh ada langsung orang Kemenak sendiri yang ngomong loh ya. PIP Madrasah Kemenak ya. Nanti Mas Eka akan kupas untuk PIP Madrasah Kemenak, karena kemarin banyak yang nanya, Mas Eka madrasah bagaimana, madrasah bagaimana. Begitu nanya ke madrasah, ke operator madrasah bilang nggak tahu itu dari emis, dari segala macam. Ntar kita kupas ya masalah PIP Madrasah ya. Bagaimana sih gitu kan, ngaju ini dari mana, nggak bilang katanya dari sononya, enggak ya, itu ada cara pengajuannya ya. Dan juga bagi siswa yang umum itu diambil dari PIP Kemendikbud. Nah ini sama ya, yang dari umum itu dari Kemendikdasmen, sementara kalau yang di madrasah namanya PIP Madrasah. Pengajuannya sama, aplikasinya aja yang berbeda. Yang pertama dari Dapodik, yang kedua dari emis ya. Jadi kalau misalkan bilang PIP Madrasah dapatnya dari sononya, nanti kita kupas. Ini ada ya. Dan bagi siswa sekolah program Keluarga Harapan atau PKH serta PKS ya, program Keluarga Sejahtera, bukan partai ini Provinsi DKI Jakarta ya. Terus yang kedua ya, anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ itu melampirkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta serta printout dari Jack One Mobile-nya untuk kartu pekerja ya. Jadi harus ada 2 SK dan printout dari Jack Mobile-nya. Kemudian yang ketiga ya, anak dari pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil melampirkan SK Dinas Perhubungan Dinas Provinsi DKI Jakarta ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya sebagai supir Mitra Transjakarta ya, bus kecilnya, silakan bisa ikut jalur afirmasi. Itu dibuktikan dengan SK ya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang keempat, calon peserta didik dapat memilih maksimal 1 pilihan madrasah. Sama ya, hanya 1 madrasah itu diberi kesempatan ya. Kalau gagal baru dicoba lagi. Kalau kata madrasah biarin nggak mubajir
Ya, jadi milih satu keterima baru ambil, kalau enggak ya udah pilih lagi dan seterusnya ya. Kemudian yang kelima, calon peserta didik yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka calon peserta didik dapat mendaftar kembali ke madrasah yang lain. Ya pilihannya tetap satu. Jadi kalau satu keterima, ya udah nyantol. Tapi kalau nggak keterima, ya pilih lagi gitu ya. Yang keenam, jika dalam hal calon peserta didik melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan nilai akhir. Jadi afirmasi dilihat dari nilai akhir, usia dan waktu mendaftar. Dari nilai ya, usia, waktu mendaftar. Jadi diurutin dulu. Kalau nilainya sama, maka dilihat dari usianya. Kalau usianya sama, baru dilihat dari waktu mendaftar. Kalau nilainya sudah menang, usia dan waktu mendaftarnya tidak akan dilihat. Begitu seterusnya ya. Yang kedelapan, calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi lagi-lagi tidak melaporkan diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksinya. Sama. Dan yang dianggap gugur ini ya, di poin 8 ini ya, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PPDB Madrasah Online di tahun 2025 ini, dalam artian di blacklist ya dari SPMB atau PPDB Madrasah tahun 2025 ini. Berarti game over, selesai ya. Kemudian next kita ke slide berikutnya. Untuk jalur afirmasi MTS dan MA Negeri, jadwalnya itu dimulai di tanggal 21 sampai tanggal 22 Mei. Ya, dibuka tanggal 21 jam 8 dan ditutup tanggal 22 Mei jam 12.00. Kemudian diverifikasi itu di tanggal 21 sampai tanggal 22. Jadi berbarengan dengan upload dokumen ya. Jamnya dari tanggal 21 jam 8, 22 itu jam 15.00. Kemudian untuk pendaftaran pemilihan madrasah tujuannya itu dimulai juga tanggal 21 22 Mei ya, dibuka tanggal 21 Mei jam 8 dan ditutup di tanggal 22 Mei jam 18.00. Lumayan maghrib tuh baru tutup ya. Pengumumannya di tanggal 23 Mei. Wah, jam dini hari loh di jalur afirmasi itu. Ini gimana sih ya? Ini kalau nggak salah di Juknis yang barunya ada revisi deh ya. Kalau nggak salah Mas Eka lihat ini yang direvisi tuh yang ini deh ya. Jadi ini jam 00.01, bener nggak ya? Lapor dirinya tuh di tanggal 23 mulai jam 00 sampai jam 15. Jamnya kayaknya waduh, masih dini hari sih ya. Terus pemberkasan manual tanggal 23 sama, ini di tanggal yang sama dari jam 8 sampai jam 15. Ini bagaimana konsepnya ya? Ya mungkin ini ya ada revisian kayaknya sih ya untuk jalur afirmasi MTS dan MA negerinya. Jadi seperti itu para warga sekolah ya. Kita next ke jalur berikutnya, itu jalur tahfiz. Nah, jalur tahfiz ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mau ke MTS ataupun mau ke MA ya. Jalur ini memiliki kuota 5% ya. Nah, seleksinya berdasarkan grading hafalan Al-Quran dari hafal juz minimal 3 juz untuk calon peserta didik MTS negeri dan 5 juz untuk CPPD MAN dengan menyatakan bukti sertifikat atau syahadah dari lembaga tahfiz dengan mengetahui kepala madrasah ya. Kalau MTS itu minimal 3 juz loh ya. Berarti dia kalau hafal juz 30, juz 28, juz 29 dia bisa tuh menggunakan jalur tahfiz. Terus kalau yang KMA minimal 5 juz. Mas saya hafal 8 juz ya, alhamdulillah ya. Kalau kemarin itu di umum banyak banget dari tahfiz ya. Di kelasnya Mas Eka itu ada yang hafalnya wah lumayan cukup banyak. Mas Eka cukup merinding juga melihat ininya ya, apa namanya, sertifikatnya. Wah, ini bukan sembarangan gitu loh ya. Ada yang hafal 10, 13, 14 gitu ya. Kadang Mas Ekanya juga suka malu gitu ya. Mas Ekanya hafal paling berapa gitu. Sementara ini siswanya di kelas PPDB itu wah, hafalannya lumayan cukup banyak banget gitu ya. Tapi sayang kalau diumumkan hanya diambil beberapa aja ya. Nah, kalau yang di jalur madrasah ini memang di ini ya, dibuka jalurnya 5%. Nah, Mas Eka juga berharap mudah-mudahan di jalur yang di umum gitu dibuka jalur tahfiznya gitu, sehingga memacu teman-teman semua atau memberikan kesempatan kepada para warga sekolah yang memang memiliki hafalan atau tahfiz Qur'annya gitu. Karena ini istimewa banget sih kalau menurut Mas Eka ya, sebab nggak mudah untuk menghafalnya.
Ya, jadi harus diberikan apresiasi yang lebih juga ya. Seperti di madrasah ini diberikan jalur 5% ya. Mudah-mudahan di tahun berikutnya dijadiin 10% atau 20%. Ya nggak tahu. Ya mudah-mudahan diberikan seperti itu ya. Karena memang itu harus diapresiasi. Jadi untuk yang mau masuk MTS itu minimal 3 juz, yang mau masuk MA itu masuk minimal 5 juz ya. Kemudian yang kedua, jika dalam hal calon peserta didik baru hafal dengan jumlah juz yang sama, maka seleksi berikutnya berdasarkan tajwid terbaik. Oh, jadi kalau misalkan sama-sama hafal 6 juz ya, maka diseleksi berdasarkan tajwid ya. Mahrojul hurufnya, tahsinnya itu nanti dihitung, tajwidnya juga dihitung pasti ya. Kemudian yang ketiga, jika calon peserta didik memiliki kesamaan nilai tajwid pada poin 2, maka seleksi berikutnya menggunakan nilai tes jalur tahfiz, kemudian seleksi berdasarkan waktu mendaftar. Oh, jadi juz hafalannya sama ya, kemudian tajwidnya juga sama-sama pasnya bagus dan segala macamnya, nilainya sama-sama perfect gitu ya. Maka dilihat dari nilai tes jalur tahfiznya. Nah, kalau sama juga baru dilihat dari waktu mendaftarnya. Ini agak ketat ya kalau di jalur tahfiz itu ya. Maksudnya persaingan itu ya kalau dia udah hafalnya lebih dari 10 juz sudah mantap sih ya. Udah aman tuh 5%-nya ya. Kemudian yang keempat, calon peserta didik memilih satu pilihan sekolah madrasah. Jadi sama, nggak bisa lebih. Terus peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan. Ini juga sama. Dan yang keenam, calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri maka dianggap gugur dari hasil seleksi ya. Jadi kalau nggak lapor diri dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa mengikuti proses PPDB di jalur-jalur berikutnya selama tahun 2025 ini ya. Itu juga sama. Kemudian yang kelima slide-nya adalah untuk jadwalnya ya. Jalur tahfiz untuk MTS dan MA itu dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni ya, jam 8 sampai jam 12 di 18 Juninya. Kemudian verifikasinya 17-18, jamnya juga sama, jam 8 sampai jam 18.00 ya. Kemudian tes tahfiznya 19-20, jam 8 sampai jam 15.00. Pengumumannya tanggal 21 Juni jam 8, lapor dirinya tanggal 21-22 jam 8 sampai jam 15. Kemudian pemberkasan manual 23 jam 8.15. Nah, pemberkasan manual yang dibawa apa aja ya? Mungkin ada para warga sekolah yang di tahun lalu ada yang pemberkasan manual seperti itu, boleh berbagi di kolom komentar, karena ada juga tuh yang ngomong pemberkasan manual untuk dibisikin Mas Eka untuk beli A, beli C, beli D, beli DA, banyak deh pokoknya ya. Ada yang ngebisikin gitu ya. Terus ada yang komen di kolom komentar juga ada yang begitu ya, ngomong pemberkasan manual untuk ini Mas Eka, untuk itu Mas Eka. Jadi kayak pemberkasan manual kan harusnya berkas ya, tapi suka dikasih tahu tuh ya beli ini beli itu, banyak banget beliannya katanya gitu. Dan itu keluhan dari para warga sekolah yang sudah berada di madrasah ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Oke, next. Selesai. Jadi itu untuk jalur PPDB madrasah, jalur afirmasi dan tahfiznya ya. Jadi ini yang juga jadi jalur primadona untuk para warga sekolah yang berada di DKI Jakarta, terutama yang memiliki KJP ya. Ini punya jalur afirmasi. Kalau kalian tidak bisa bersaing di tahfiz, kalian bisa di jalur afirmasi ya. Tapi kalau kalian hafalan Qurannya lumayan cukup banyak, bisa ambil di ini ya. Seperti itu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah, itu jalur afirmasi untuk di PPDB Madrasah tahun 2024. Mudah-mudahan para warga sekolah bisa memahaminya dan bisa tahu. Kemudian para warga sekolah sudah nggak bingung lagi untuk di jalur afirmasi ya, seleksinya menggunakan apa, syaratnya apa, sudah tahu, udah memahaminya seperti itu ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.